Iya, yang sedang kita bahas bukan antara pribadi saya dengan Pak Bom tidak ya. Sudah saya katakan tadi Bang DKC bahwa saya ini tidak berarti apa-apa. Sudah aku bilang, barangkali besok saya akan menghadap Bapak di surga. Tetapi fenomena yang sudah terjadi ini, oke, aku baru tahu kalau Pak Bom juga sudah selesai atas hal ini semua, tidak mau seperti yang dulu lagi. Artinya, mari kita tegaskan dulu di sini, Pak, apakah yang Bapak lakukan itu adalah benar atau tidak? Itu maksudnya, Pak. Oke, kalau Bapak tidak mau lagi, tetapi efek dari semua yang Bapak lakukan ini tentu saja, apalagi Bapak kan seorang pendeta. Ketika Bapak mengatakan kalau ini golongan ini mengajarkan Yesus yang lain, maka ucapan Bapak itu akan ditangkap banyak orang. Karena Bapak itu seorang public figure, bukan seperti orang-orang biasa seperti itu, Pak ya. Bukan ku katakan Bapak luar jauh kali, enggak lah. Bagaimana ya mengatakannya? Artinya kalau Bapak berbicara, ada ribuan bahkan ratusan ribu bahkan jutaan orang yang akan mendengarkan, Pak. Kalau Bapak bicara, di satu sisi Bapak seorang public figure dan di satu sisi Bapak orang yang punya legal standing untuk membicarakan tentang Alkitab karena Bapak seorang pendeta. Nah, apakah yang Bapak katakan selama ini, yang Bapak perbuat selama ini, yang mengatakan langsung to the point aja ya Pak ya, apakah yang Bapak katakan itu bahwa ada satu golongan tertentu di dalam kekristenan itu mengajarkan Yesus yang berbeda? Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Atau apakah saat itu Bapak sedang hilaf, atau memang itu pantas dilakukan, hanya saja Bapak tidak akan melanjutkannya lagi? Itu dulu Pak, harus jelas Pak. Bukan antara Bapak dengan aku tidak berarti apa-apa. Ya, oke. Silakan Pak, silakan Pak. Ya, nanti silakan anak Batak tidak usah bertanya sama saya. Kau bertanya saja sama pendeta-pendeta senior. Kau bertanya saja sama orang lain dan kau tanya sama orang-orang Katolik saja. Saya mengajarkan sesuai dari Biblika dan saya sudah stop sesuai dalam, nanti kau catat saja 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-6 hingga yang ke-15. Situ aja. Kenapa saya stop? 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 15. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai pengajar sesuai dalam Yesaya 51 ayat yang keempat. Pengajar, ingat, memberitakan firman Tuhan dan mengajar itu berbeda. Anak Batak kan penginjil, bukan pengajar. Pengajar itu harus punya ada legalitas. Oke. Kenapa demikian? Karena tertulis bukan di dalam ngarang-ngarang. Tertulis dalam Alkitab, khususnya di Hagai 2 ayat ke-11 atau 12. Perhatikan di sini ya. Saya baca ya, Hagai 2. Nah, ini. Orang memberitakan firman Tuhan bebas, tapi kalau mengajar enggak sembarang. Ya. Hagai 2, ya, saya baca ya. Hagai 2. Saya screen aja Pak. Beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam, bukan tanya pengajaran kepada siapapun. Itu sudah firman Tuhan. Tanyakanlah pengajaran. Kalau beritakan firman Tuhan, silakan baca dalam 2 Petrus ya. 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Kita dipakai sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Mazmur 96 ayat yang ketiga. Ceritakanlah kemuliaan Allah. Jadi siapapun bisa beritakan firman Tuhan, menginjil. Ingat, tiga amanat agung dari Tuhan Yesus. Beritakanlah Injil, baptis, ajarlah. Nah, kata mengajar itu kita melihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6. Ya. Kisah Rasul 1 ayat yang Kisah Rasul 6. Ya, Kisah Rasul 6. Ayat yang pertama. Nah, 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin, di sini maksudnya dari rasul-rasul memilih. Ya, di sini kalau kita baca ayat yang ke-5, usil itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul
Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Ini penatua, ya, untuk hamba Tuhan penatua ataupun mereka ditumpang tangan oleh senior contoh rasul. Jadi orang mau mengajar nggak bisa sembarang mengajar. Itu ada legalitasnya. Contoh di Katolik, minta maaf, itu romo-romo. Jadi sesuai dengan Hagai 2 ayat yang ke-11. Tanyakanlah kepada imam, bukan kepada orang penginjil biasa. Kalau beritakan Injil, siapapun dia, dari anak kecil sampai orang besar yang bisa cakap untuk mengajar, boleh memberitakan Injil. Tapi baptis dan mengajar tidak sembarang orang. Tidak boleh. Karena nanti baptis, dia membawa nama gereja mana. Harus jemaat itu dikontrol, dijaga terus. Supaya mereka yang sudah bertobat, dibaptis, memberikan pengajaran. Sesuai dalam 1 Korintus 11. Setelah dibaptis, harus diberikan katekisasi. Seperti dalam 1 Korintus 11, ayat yang ke-20 ya. 20 contoh yang ayat yang ke ini aja aku kasih tunjuk ya. Nih, ayat yang ke-28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Makanya kalau orang yang baru bertobat, dia tidak boleh ya melakukan perjamuan sebelum dia ikut katekisasi atau ya anggota CD baru. Itu begitu. Supaya jangan dia disesatkan oleh iblis dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-6. Jadi saya jujur, saya mengajarkan pukrasa teguran secara biblika. Pengajaran yang tidak sesuai di luar Trinitas, itu saya tegur. Bukan karena Bapak Gereja, enggak. Ingat, Alkitab mengatakan segala ilham yang diajarkan memang bermanfaat untuk mengajar, mendidik orang dalam kebenaran. Dalam 2 Timotius 3 ayat ke-16. Jadi dalam sekolah teologi ada namanya teori hermeneutika, eksegesis dan eisegesis. Eksegesis adalah kita membawa pemahaman dari ayat Alkitab, kita bawa keluar, bukan dari pemahaman kita. Itu namanya pengajaran yang salah kalau kita bawa dari yang luar. Karena di dalam hukum Alkitab, di dalam Alkitab ada namanya rasional, kontrarasional, suprarasional. Nah, suprarasional ini dijelaskan dalam Ayub 11 ya, ayat yang ke-7 dan Ayub 36 ayat yang ke-26. Jangan kita menjelaskan Alkitab secara kemauannya kita. Kalau kita mengambil secara yang tidak tertulis dalam Alkitab, berarti kita mencuri kemuliaan Allah. Nah, kenapa saya katakan? Mereka selalu mengatakan, mereka ya, tapi saya sudah cukup, mereka mengatakan bahwa Bapa yang tertikam, Bapa yang mati di atas kayu salib. Saya pikir itu tidak secara Alkitabiah. Dan teman-teman ya, seperti Malikil dan teman-teman, saya sudah tidak pusing sama mereka. Mereka mengatakan bahwa roh menjadi manusia. Pemahaman saya di dalam Yohanes 1 ayat yang 14, firman itu menjadi daging. Kalau kita lihat teks dalam ayat Alkitab bahasa aslinya, firman itu menjadi daging. Nah, daging itu kan manusia. Manusia itu namanya siapa? Matius 1 ayat 21. Manusia itu bernama Yesus. Jadi firman Allah telah menjadi manusia. Kalau mereka berpikiran itu apa? Roh menjadi manusia. Saya pikir ini suatu penjelasan Alkitab yang saya pikir, dan saya sudah tegur, tapi saya pikir sudah cukup sampai di situ. Efek daripada itu silakan. Mereka mau ini, saya sudah tidak peduli. Ya, yang penting saya membicarakan firman Tuhan, apa yang saya ajarkan dan saya dapati dalam sekolah, dan saya mengajarkan, saya tidak peduli. Tegurlah, bila ya katakan ya, tidak katakan tidak, dan penyesat itu akan ada. Saya menegur cukup sesuai dalam Matius 10 ayat 14, apabila saya menegur dia tidak mau mendengarkan, saya gebaskan debu dari kaki. Cukup 3 bulan. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Oke, sebelum ke anak Batak, Om Peter silakan di roll ritmenya Om. Monggo mic-nya Om. Ya, jadi kalau dari aku harus dibedakan dulu konteksnya. Pertama, konteksnya adalah mengenai anak Batak yang menganggap dia adalah bidan. Satu, karena waktu itu masuk ke tempatnya Pak Bohong. Itu konteks pertama. Konteks kedua adalah bahwa ada pengajaran di luar sana yang sekarang ini itu, taruhlah kita bicarakan namanya itu oneness. Dan sudah kemana-mana pengajarannya. Berdasarkan pemahaman anak Batak,
bahwa konteksnya adalah tidak sukanya membidat-bidatkan orang. Jadi ada dua konteks nih. Satu, anak Batak dibidatkan. Kedua, ada pengajaran yang menyatakan bahwa itu adalah pengajaran Wanes yang dibidat-bidatkan. Atas dasar itu, maka dibedakan dulu konteks ini. Maka yang pertama adalah konteks mengenai bahwa anak Batak itu bidat, itu dikelirkan dulu. Kenapa? Tadi anak Batak sudah bilang nanti ada klarifikasi dari anak Batak. Tapi setahu tadi aku dengar barusan ini, Pak Bom bilang juga bahwa ya itu sudah clear apa segala macam. Tapi bentuknya seperti apa aku kurang tahu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengajaran bahwa di luar sana adalah ya pengajaran Wanes bidat apa segala macam. Itu sesuai dengan pengajaran gereja, itu adalah berdasarkan konsili ekumene, itu berdasarkan ini, berdasarkan itu, segala macamnya semuanya. Faktanya karena pengajaran itu yang sesat, ya, kalau mau dibilang sesat, ya memang sesat. Ya, kalau mau dibilang bidat, ya memang bidat, gitu aja. Tapi konteks yang mau tadi bilang pengajaran-pengajaran yang tadi itu harus dibilang sesat, harus dibilang bidat, apa segala macam. Itu aku nggak ikut urus lah ya, karena bukan domain aku di situ, ya. Sama sekali bukan domain kita. Kenapa? Karena kita sudah selesai, itu bukan domain kita lagi, kita nggak bisa masuk. Kenapa? Karena konteksnya itu adalah bila orang Katolik menyatakan bidat itu kan terhadap pengajarannya, artinya dia orang Katolik. Jadi kalau dia orang Protestan, dia nyatakan bidat, berarti dia orang Protestan. Nah, pertanyaannya aku adalah, apakah si Wanes itu orang Protestan? Kalau misalnya Wanes itu orang Protestan, berarti ya orang Protestan sendiri yang harus menyelesaikan. Nah, itu konteksnya di situ. Nah, kembali tadi ke Pak Bom. Pak Bom bilang katanya bahwa sesuai dengan pengajaran apa segala macam, ini itu segala macam, ya. Kalau di kita orang Katolik, ya, itu udah ada KV2, udah jelas clear. Jadi siapapun orang yang di luar Katolik, ya bicaranya tidak bisa bicara kita bahwa itu adalah bidat. Itu sudah clear. Seberapapun misalnya mau ada sabdalisme, modalisme, apa segala macam, itu udah nggak ada lagi. Karena poinnya Pit, langsung ke anak Batak biar ya, dialognya poinnya enak. Poin adalah langsung. yang mau dikelarkan adalah poin pertama dulu dijelaskan bahwa clear nih tentang si anak Batak, bahwa ternyata salah tanggap saja bahwa anak Batak itu dibilang bidat, sekalipun ada kata-kata itu atau tidak aku kurang tahu ya waktu itu. Itu dulu clear dulu yang pertama. Kalau yang kedua adalah poin pengajarannya. Itu aja dari aku. Oke, sebelum ke Pak Bom, Om Rudi, monggo mungkin diawali scroll dari Om Pit, mungkin bisa diperdalam. Silakan Om Rudi. Dialog ya. Monggo Om Rudi. Oke, tentu saja ya pengajaran di dalam kekristenan itu memang benar seperti yang dikatakan oleh Pak Bom itu. Kita tidak menampik itu. Tetapi tentu saja orang punya dasar yang lain. Contoh, di dalam Yoel 2 ayat 28, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada siapa saja, kepada semua manusia bahkan. Nah, ketika Allah mencurahkan rohnya kepada setiap manusia, maka manusia yang telah dicurahkan roh Allah ini akan bernubuat. Nah, tentu saja di situ bisa diambil dalil bahwa setiap orang bisa mengajar. Ya, tetapi ini masih multitafsir. Nah, demikian juga ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku akan menjadikan kau penjala manusia." Nah, itulah dasarnya bahwa orang-orang akan mengajar di sosial media ini. Artinya, kalau untuk mengajar mengatasnamakan satu sekte, tentu saja harus ada legal standing. Tetapi kalau untuk mengajar tentang Alkitab tidak pernah membawa-bawa sekte, tentu saja setiap orang punya hak untuk melakukan itu.
Nah, itu menurut aku, bukan berarti yang kau katakan itu sudah benar. Nah, yang paling penting sekarang adalah masih ada jejak digitalnya di YouTube, bahwa pernyataan dari beberapa orang, saya tidak menanggapi Bu Sofiatul ya, karena dia di luar negeri dan wajahnya tidak kelihatan. Saya juga tidak menanggapi Erben, karena dia tidak pernah menunjukkan wajahnya dan dia siapa. Yang saya kejar adalah Pak Bom Bom. Kenapa? Pak Bom Bom ini adalah orang yang nyata, bukan hanya nyata di YouTube, tetapi nyata juga memang benar seorang hamba Tuhan, gitu loh. Nah, bagaimana dengan pernyataan-pernyataan Pak Bom Bom yang mengatakan bahwa di luar dari pengajaran Pak Bom Bom itu, ya katakanlah, saya sebutlah contohnya ya, seperti Mikana. Nah, Mikana lah yang bisa saya pertanggungjawabkan karena wajahnya kelihatan. Bagaimana dengan pernyataan Pak Bom Bom yang mengatakan Mikana itu mengajarkan Yesus yang berbeda? Sementara di kalangan kita orang Kristen, Yesus yang berbeda itu tentu saja itu kesesatan yang tidak pantas untuk dilanjutkan. Nah, oke, Pak Bom Bom sudah stop sekarang, tidak peduli lagi. Iya, kita apresiasi itu. Tetapi bagaimana dengan angin yang sudah ditabur oleh Pak Bom Bom, yang sudah meresap ke seluruh hati orang-orang Kristen awam? Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan, atau apakah itu hanya kesilapan, atau itu harus diteruskan? Gitu loh Pak Bom Bom. Kalau aku nggak apa-apa, aku bidat nggak apa-apa. Udah aku bilang, aku cuma satu orang, dan umurku pun tidak terlalu suka aku panjang-panjang kali umurku. Tetapi apakah yang Pak Bom Bom lakukan itu bisa dibenarkan dan bisa Bapak pertanggungjawabkan bahwa Mikana mengajarkan Yesus yang berbeda? Bahkan Bapak mengatakan secara langsung di YouTube, tidak ada gunanya datang kepada Kristus kalau mengikuti ajaran Mikana. Nah, seperti itu contohnya, Pak. Artinya adalah orang-orang yang datang kepada Kristus yang dibawa oleh Mikana itu tidak berguna sama sekali. Sama saja akan tersesat, seperti itu. Bagaimana Pak Bom Bom menanggapinya? Silakan, Pak. Aku boleh masuk dulu, Paman DKC? Ya, jangan lama-lama ya. Ya. Karena ini ruang untuk beliau Ya, berdua. betul. Tolong angkat, saya punya screenshot. Bang Rudi. Anak Batak punya data ini, sudah ada anak Batak? Bentar Pak Bom. Bang Rudi, tadi kan Pak Bom udah bilang ya, dia tidak mau ini lagi. Artinya kamu kejar dia, kamu mencari kesalahannya, bukan mencari solusi jadinya. Sorry loh, Bang Rudi. Ya kan? Oke. Kan ini kan tadi kan udah dibilang sama Pak Bom bahwa dia tidak akan lagi atau tidak mengejar-ngejar atau apapun bentuknya lah. Tapi kalau kayak gini kan kamu mencari kesalahannya yang sudah dia bilang. Itu dari aku ya. Enggak, gini Peter, jangan disudutkan dulu. Kita lihat treatmentnya dulu, nggak boleh seperti itulah. Ya, kita di sini kan hanya memberikan tempat dialog itu loh Peter. Nggak usah disudutkan dulu Peter, nggak boleh. Anak Batak Silakan, saya Pak bukan Bom. membawa pribadi ya. Kalau anak Batak punya data ini silakan belajar. Ini semuanya ada ya. Oke. Oneness itu siapa? Yang bertentangan dengan Alkitabiah. Nanti data ini semua banyak ya. Oke, ini yang pertama. Anak Batak belajar dulu ini, nanti baca. Minta maaf, itu yang pertama. Yang kedua, anak Batak nanti belajar ini sebentar. Kemudian ini. Ya, nih. Ini ya, ini yang dalam sekolah teologi Trinitas itu 1 semester ya. Ayat-ayat dalam PL 5PB. Silakan baca ini. Kalau orang sudah melenceng dari sini, jelas ajaran dari bapak-bapak gereja maupun dari ajaran dari kita punya dari Martin Luther, semua akan bertentangan dengan oneness ya. Itu saja. Dan semua alumni, semua pendeta yang alumni sekolah teologia, pasti mereka mendukung Pak Bom Bom. Karena Pak Bom Bom mengajarkan secara Alkitabiah dan dasar-dasar semua di sini. Oke? Saya kira itu saja anak Batak, dan saya sudah cukup mengajar anak Batak mau marah dan tidak. Yang penting saya sudah lihatkan. Silakan, itu saja. Ya, dan saya tidak usah perlu mau banyak macam-macam. Jelas saya mempertanggungjawabkan ajaran saya, karena di luar mengatakan
Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Roh Kudus, Yesus adalah Roh Kudus, dan itu sudah salah di luar Alkitabiah. Dan saya pikir Katolik dan Protestan, kami Protestan mengambil pengajaran dari Katolik dari bapak-bapak gereja. Kenapa saya tertantang saya pada waktu itu marah? Yang pertama, Malikil mengatakan dia Wanes dan dia menghina bapak-bapak gereja. Dia mengatakan bapak-bapak gereja adalah persekusi umat-umat Kristen, kalau tidak mengikuti Tritunggal harus dibunuh, dibantai. Itu pertanyaan pertama, maka saya tertantang. Yang kedua, dengan lanjut tadi kan anak Batak membawa suatu berita mengatakan Pak Bobom tidak sesuai mekanan. Dari dulu saya pernah tegur dia. Kenapa saya tegur dia? Karena satu, pengajaran itu sudah salah. Yang kedua, dia menyinggung pribadi saya. Ingat, pribadi saya, bukan pengajaran saya. Kalau pengajaran saya dikritik silakan, tapi kalau pribadi saya, dia mengatakan saya terang-terangan Pak Bom itu cari cuan, bukan mengajar. Paham anak Batak? Itu sudah secara pribadi. Tapi saya tidak marah. Saya tegur bukan masalah pribadi tapi pengajaran. Saya bukan serang orangnya. Orangnya saya kasihi, saya cintai. Tapi pengajarannya sudah berbeda dengan yang tadi saya ajarkan. Ya. Di dalam sekolah teologi ya, Trinitas itu diajarkan 1 semester. Tidak ada orang Trinitas, meskipun orang Katolik tidak ada bilang Allah Bapa itu yang dia salib. Bukan. Firman Tuhan. Firman menjadi manusia. Bukan Allah Bapa, karena Allah Bapa adalah sumber, bukan Bapa yang disalib. Tapi mereka mengatakan bahwa roh Allah itu menjadi manusia, itu sudah bertentangan dengan dari ayat-ayat dalam Alkitab. Tidak ada ayat Alkitab mengatakan roh menjadi manusia, kemudian Bapa yang disalibkan, Bapa lahir, Bapa mati. Gak ada itu. Kata Tuhan dalam ejaan dalam Alkitab di dasar di dalam Biblika, itu kita harus lihat huruf kapital. Huruf kapital. Ya. Ingat, ini saya ajarkan sebentar ya Pak Dikace ya. Ini, sebentar ya, saya kasih tunjuk dulu sebentar ya, Pak Dikace sebentar ya. Sebentar ya. Saya bukan mengajarnya ini, bukan. Saya mengajar sesuai dengan apa yang ada. Tapi ini cerita masalah kenapa? Karena ada Batak tadi bilang Pak Bob bertanggungjawabkan, ya saya mempertanggungjawabkan ajaran saya. Nanti silakan tanya sama Pak DKC apakah Pak Bobo punya pengajaran Trinitas salah. Silakan ya. Silakan saja. Supaya Pak DKC, tolong Pak DKC tolong set screen-nya Pak ya. Bentar. Tolong Pak DKC tolong share screen. Udah ya. Nih. Di dalam perjanjian lama huruf kapital ini dasar-dasar sekolah teologi yang mana sudah Nggak nampak. Nggak nampak Pak Bom. Itu kok nggak ada tulisannya. Ya sabar. Saya mau kosong tulis. layar Saya mau tulis ini. Oke, siap lanjut. Baru mau tulis. Oke, lanjut. Dengar ya. Di dalam huruf kapital yang mana dari orang LAI, itu orang LAI itu orang-orang hebat semua dari Katolik, Protestan, semua dikumpulkan dari berbagai daerah. Nah, perjanjian lama harus kita paham. Ini orangnya apologet banyak tidak tahu huruf kapital. Mereka tidak tahu Tuhan itu dan Allah bagaimana. Nah, perhatikan di dalam Alkitab tulisan lama ini A besar, N besar, A besar, L besar, L besar, A besar, A besar. Ini proper name. Yahweh ini YHWH. Ehye, Eser, Ehye. Allah ini Jehovah. Jehovah. Di dalam perjanjian lama kita bicara perjanjian. Terus ada kata T besar, U kecil, H kecil, A kecil, N kecil. Ini ya, ini Elohim. Elohim. Ya, ini Adonai. Adonai ya, Adonai atau Tuhan. Tuhan atau segala Tuhan. Nanti lihat dalam Yeremia 31 ayat yang ke-32. Oke. Kemudian ini kita bicara perjanjian lama. Nah, ini. Kemudian ada kata Tuhan. Nih. Tuhan Allah. Besar semua ya. Ini Yahweh. Sebentar, saya kasih data ini dulu ya, sebentar ya. Bentar, saya kasih lihat data ini dulu bentar ya. Bentar ya. Bentar ya. Saya kasih lihat Alkitab ini dulu. Jadi orang Kristen yang nonton sekarang belajar ya. Ini sekolah dasar-dasar di sekolah teologi ya, bentar ya. Karena mereka bentar ya. Sudah kelihatan ya. Bentar ya, saya kasih kelihatan dulu ya. Abang udah kelihatan kah?
Kelihatan kan? Puji Tuhan, nampak. Oke. Di dalam sebentar ya. Oh, enggak ini ya. Ntar aku share screen dulu ulang, sebentar ya. Bang, sebentar. Oke, ini. Nanti juga ada waktu Oke, ada ya. Tolong share screen, Bang. Ya. Oke, silakan. Ini dasar-dasar pemahaman Alkitab di Alkitab biar kita belajar semua. Nih. Bisa ada garis-garis kentara ya? Garis-garis kentara ya. Oke. Saya hapus dulu ya, sebentar. Ya. Jadi saya mengajar. Nah, ini teman-teman Kristen harus tahu dasar-dasar ya. Di dalam Alkitab Ibrani, ntar aku ganti warna dulu ya. Nah, ini. Ibrani Tanak, Elohim ini Allah, Allah ini hakikat ya. Kalau kita lihat dalam perjanjian baru yang ada hanya ini. A besar, L kecil, T besar, U kecil, ini ada. Ini tidak ada namanya ini, nggak ada lagi, ini nggak ada. Yang ada adalah Bapa. Bapa ini adalah sumber. Ya, tidak ada ini lagi, nggak ada. Yang ada dalam perjanjian baru, LAI Bapa dalam perjanjian baru. Perjanjian lama Tuhan, tapi dalam perjanjian baru Bapa. Ya, makanya ini ada. Jadi ini harus kita belajar. Elohim Allah, ini hakikat. Adonai itu Tuhan. Di dalam perjanjian baru, kalau kita baca dalam teks aslinya, ini Theos dalam bahasa Yunani ya. Ini Kurios ya, Kurios, Tuhan atau segala Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan ini. Kita harus tahu Yesus itu siapa? Yesus bukan Bapa. Yesus itu Tuhan yang diberikan kuasa. Ayatnya di mana? Ya, ayatnya di mana? Kita harus memahami. Kalau Yohanes mengatakan Yesus Tuhan ini karena mereka tidak memahami huruf kapital ini. Huruf kapital ini mereka tidak memahami. Tuhan ini apa? Penguasa. Nanti baca dalam Matius 8:28 ya. Matius 28 ayat 18. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Dia Tuhan. Apakah Yesus Allah? Ya Allah. Dia firman. Firman itu yang Allah. Jadi dia kodratnya 100% manusia, 100% Allah. Oke. Kenapa demikian? Ini contoh. Banyak orang yang memahami itu. Ya, contoh ya. Ini, ya. Kita harus memahami, kita belajar ya. Ya. Saya bukan menggurui, enggak. Itulah saya punya alasan-alasan karena mereka, saya mengajar mereka. Tapi mereka ya begitulah. Ya. Nah ini posisinya begini ya. Coba Pak Abang DKC tolong kasih naik. Nah mereka menganggap bahwa, nih perhatikan ya, ini nama pribadi Allah. Ya. Ini hakikat atau kodrat. Ini kedudukan. Perhatikan. Yahweh Ehye Eser Ehye, akulah aku. Nih dalam perjanjian lama. Itu nama pribadi. Dalam perjanjian baru Bapa. Di dalam diri Bapa itu ada firman, ada roh. Firman itu yang menjadi manusia, menjadi daging. Manusia itu namanya Yesus. Hakikatnya Yesus, dia Allah. Firman itu adalah Allah. Manusianya, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Tuhan yang diberikan kuasa oleh Allah Bapa. Kalau Yohanes tidak mau mengaku ini. Dia tidak mau mengaku Yesus diberikan kuasa. Dia adalah Allah, dia adalah Bapa, dia adalah semua. Itu salah. Oke? Dalam pemahaman, makanya pengajaran itu salah. Nah, nama pribadi YHWH. Mereka mengatakan nama pribadi Bapa ini namanya Yahweh, ini namanya Yesus. Salah. Yesus itu nama manusianya. Daging itu, firman itu menjadi daging. Nah, Pak Bombom punya nama pribadi Pak Bombom. Hakikat Pak Bombom manusia kodratnya. Status Pak Bombom kedudukan pendeta. Kalau Yesus, dia Tuhan kedudukannya. Diberikan kuasa. Oleh siapa? Bapa di sorga. Kalau firmannya dia Allah. Firman itu Allah. Apakah dia tiga Tuhan? Tidak. Dia satu. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 46. Aku keluar dari Bapa. Jadi yang dimaksudkan dalam Yohanes 14 ayat 7 sampai 9. Yang mereka melihat apa? Tentang kemuliaan Bapa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 5 ayat 19 sampai 22. Ya, kalau memang mereka mengatakan Bapa bisa dilihat, itu Yesus dilihat adalah Bapa, salah. Nanti akan bertentangan dengan surat-surat yang lain. Contoh surat Rasul Paulus 1 Timotius 6 ayat 16. Ini 1 Timotius ini. Allah nggak bisa dilihat. Tentang mereka lihat Yesus tentang kemuliaannya. Nanti akan bertentangan dengan apa?
Contoh, dapat bertentangan dengan apa? Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 6 ayat 46. Tidak seorang pun dapat melihat Bapa. Terus apa dari mana lagi? Matius 11 ayat 27. Nah, saya menyatakan mereka pengajaran salah, dikutuk oleh Bapak Gereja, karena mereka sudah melenceng dari ajaran ini semua. Mereka mengatakan Yesus adalah Bapa sendiri, dia Tuhan. Tapi di dalam dirinya itu ada, firman itu adalah Allah. Apakah dia Allah? Ya benar, firman Allah itu yang Allah, hakikatnya Allah. Tapi kedudukannya dia manusia di Tuhan, dia adalah Tuhan yang diberikan kuasa oleh Allah Bapa. Ini Bapa. Jadi bukan Yesus pun nama, Yahweh itu punya nama Yesus. Kalau kita lihat nama Yesus dalam King James, Alkitab tahun 1613, belum ada huruf J, Yesus. Nanti tahun 1700 baru ada tulisan namanya Yesus. Dalam bahasa Yunani hanya namanya Yesus. Yesus, yaitu Yeshua Mesia. Jadi kalau nama orang mengatakan namamu yang engkau berikan, loh, emangnya nama yang berikan nama Bapa Yesus? Bukan. Firman itu yang menjadi daging namanya Yesus. Bukan Bapa yang punya nama Yesus. Ini nama yang agung loh. Yod He Vav He. Y adalah Yod adalah tangan. Itu bahasa Paleo Hebrew. Yod He itu melihat. Vav paku. Lihat tangan aku dipaku. Apa maksudnya? Yang jadi manusia itu firman. Apakah firman itu Tuhan Allah? Iya, dia firman, dia kembali. Nah itu. Jadi saya mengatakan mereka mengajar salah bukan karena saya. Saya mengikuti apa yang diajarkan selama saya sekolah dan diajarkan oleh Bapak Gereja. Saya mengikuti itu. Jadi anak kata saya tidak menyerang pribadi, pengajarannya. Kalau orangnya saya kasihi, saya cintai. Itu saja ya. Dan saya sudah tidak mau, saya sudah cukup. Saya nggak serang pribadi. Ya siap. Oke siap. Ibu Bapak dan rekan-rekan, sekali lagi kami sebagai saya pribadi dan tim di sini tidak menjadi hakim, enggak, kita hanya dialog dan kita tidak akan menanggapi dogma atau argumentasi dari kedua belah pihak, Om Bom maupun Om Rudi berkaitan Tritunggal, enggak, biarin beliaunya dialog santai, nanti akan ada suatu titik terang seperti apa kesimpulannya. Ini tadi Om Bom menjelaskan kaitan Tritunggal. Mungkin dari Bapak juga ingin bertanya, kalau dari Om Batak seperti apa? Saya persilakan Om Rudi. Silakan. Saya tambahkan sedikit ya. Boleh saya tambahkan ya? Jangan lama-lama Om, kasihan Om. Sebentar aja. Habis itu aku sudah full. Oke ya, sebentar ya. Tolong perhatikan ya. Saya screen dulu ya. Saya screen. Nah, kenapa saya mempelajari Oneness punya pengajaran berbeda ya? Berbeda kenapa ya? Ini dasar-dasar teologi ya. Allah nama yang agung YHWH. Di dalam pribadi semua Katolik pun kita belajar dari Katolik. Ya. Bapa itu sumber. Pribadi Bapa, Roh Kudus dan Firman. Firman ini yang menjadi manusia. Ya. Kita buka di ini dulu ya. Saya jelaskan. Mereka mengajarkan berbeda. Kalau saya lihat cara pengajaran mereka sudah berbeda. Makanya saya katakan, Bang tolong angkat Bang. Bang tolong angkat ya. Ya. Bapa. 3 pribadi ya. Bapa, Firman, dan Roh Kudus ya. Perhatikan. Yang mereka ajarkan di dalam ajaran mereka, orang-orang Oneness, Bapa ini yang menjadi manusia, itu sudah salah. Yang tertulis dalam Alkitabiah, Firman ini yang menjadi daging atau manusia, namanya Yesus. Nah, itu saya setuju, itu Trinitas. Bukan ini Bapa. Kalau mereka mengatakan Bapa ini kan transenden. Tidak bisa diakal pikiran di atas manusia, tidak ada. Bapa ini. Kalau Oneness mengatakan Bapa ini Yesus, Firman ini Yesus, Roh Kudus ini Yesus. Salah. Nah, jadi saya pikir itu aja ya. Jadi kita harus tahu
Yohanes 1 ayat 14 firman ini, dan anak Batak punya penjelasan Trinitas sudah mulai bagus ya, sudah lengkap. Firman ini menjadi manusia, benar itu ya. Kalau Oneness bukan begini ajarannya. Mereka mengatakan Bapa yang jadi firman, itu salah. Tidak ada dalam ayat Alkitab. Yang ada dalam Alkitab adalah firman ini yang keluar menjadi manusia. Aku keluar, aku datang dari Bapa, firman ini. Inilah firman ini yang menjadi manusia. Saya pikir kalau pengajaran Bapa adalah Yesus Bapa yang menjadi Yesus, itu sudah salah. Karena dalam 1 Samuel 3 ayat 20, Allah berbicara kepada manusia melalui perantaraan firman-Nya. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perhatikan baik-baik. Itu adalah nubuatan dalam Mazmur 119 ayat 105. Ini Mazmur. Ini nubuatan untuk Yohanes 14 ayat 6. Kenapa? Firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Firman ini yang datang ke dalam dunia. Firman itu, firman Allah. Firman ini menjadi manusia dan menjadi jalan untuk tujuan kepada Bapa di surga. Ini firman. Firman itu terang, makanya Yesus katakan, akulah terang dunia. Saya pikir anak Batak sudah hebat ya. Trinitas tinggal mau dioles saja, perlu data-data, dan saya menyinggung itu, saya mengajarkan. Kalau ajaran mereka, minta maaf anak Batak, saya kira ajaran mereka, kalau bicara tentang masalah Yesus, yang lain itu sudah salah. Karena di dalam surat 1 Yohanes, nanti baca teman-teman, 4 ayat 15 ya. Ini 1 Yohanes 4 ayat 15, barang siapa mengaku ya, tunggu ya, saya tolong saya screen Bang, saya kasih ayat terakhir aja ya. Saya berpatokan di sini area Alkitab. Coba Bang tolong saya screen. Satu Yohanes 4, di sini sudah ultimatum ya, surat Yohanes ya. Dan saya mengikuti ini, perhatikan. Barang siapa mengaku, ini kata barang semata, barang siapa ini sudah ultimatum. Kalau Yohanes tidak mau mengakui, barang siapa mengaku Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Jadi kalau siapa yang tidak mengaku Yesus adalah anak Allah, dia bukan mengikuti secara kita. Saya pikir cukup, tidak usah kita berbicara ayat banyak, dan saya sudah cukup, dan saya tidak membahas masalah apa. Silakan ya, kalau saya mau ditegur, mungkin saya ditegur dari hamba Tuhan, silakan boleh tegur pengajaran saya. Mungkin dari Katolik boleh tegur saya, pengajaran saya tentang Trinitas boleh, saya punya data lengkap ya. Jadi kalau ada orang biasa yang tegur saya, minta maaf, saya tidak rubris ya. Saya tidak rubris. Kalau ada dari suatu gereja atau dari pastor atau romo yang tegur saya, boleh saya menerima itu. Oke, terima kasih banyak. Sudah ya. Oke, terima kasih Pak Bombom, terima kasih. Teman-teman, tadi saya sudah menyampaikan ya, jangan gagal paham. Sekali lagi, saya pribadi dan teman-teman tim tidak menjadi provosnya, enggak. Meskipun apa yang disampaikan, dijabarkan Om Bombom kaitan Tritunggal, monggo. Kita tidak menyalahkan, kita tidak terus membuat, enggak. Ini kan kita hanya memberikan tempat, teman-teman. Memberikan tempat. Nanti kita juga ini mendengarkan penjelasan dari anak Batak seperti apa. Kalau teman-teman nanti ingin mengerti penjabaran Tritunggal dari Gereja Katolik, ya nanti setelah teman-teman dari komunitas gereja ini menyampaikan, ya, jangan gagal paham, enggak, kita enggak mau jadi provos, jadingan, enggak, kita hanya memberikan tempat aja untuk berdialognya Om Bombom sama Om Rudi, ya. Nanti Tritunggalnya ada sendiri dari Gereja Katolik. Rudi, silakan Rudi, monggo Rudi. Ya, terima kasih Bang. Ya, saudara-saudara, yang kita saksikan barusan adalah bahwa Pak Bombom sedang menjelaskan Tritunggal. Tidak sedang membicarakan masalah yang sedang kita hadapi. Apa yang dijelaskan Pak Bombom sudah benar. Itu sudah benar. Dan di luar itu adalah bidat Tritunggal. Nah, saudara-saudara, pertama sekali kita harus paham dulu ya, apa yang dimaksud dengan Tritunggal ini dan apa yang dimaksud dengan bidat Tritunggal, bidat Gnostik, dan bidat lain-lain. Penjelasan Tritunggal tentu saja berbeda-beda.
Tidak semua sama penjelasan Tritunggal. Karena Tritunggal ini adalah salah satu kajian atau ilmu pengetahuan yang dibuat oleh cendekiawan-cendekiawan Kristen setelah ada aliran-aliran yang merendahkan keilahian Tuhan Yesus. Maka dibuatlah satu konsep, yaitu Tritunggal. Jadi Tritunggal ini adalah ilmu pengetahuan. Itu sebenarnya. Tritunggal ini bukan doktrin. Tritunggal ini adalah satu ilmu pengetahuan atau kajian kristologi, yang paling tepatnya kristologi ya. Artinya Tritunggal ini dirumuskan dan dibuat oleh cendekiawan-cendekiawan Kristen terdahulu ketika ada satu golongan yang merendahkan keilahian Tuhan Yesus. Nah, makanya lahir Tritunggal ini. Seandainya tidak ada suatu golongan tertentu yang merendahkan keilahian Tuhan Yesus, Tritunggal tidak akan pernah ada. Sebab Tritunggal ini adalah satu ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang kebagaimanaan Allah. Sebelum orang mengenal Tritunggal, Allah itu sudah dikenal oleh orang-orang Kristen. Dengan konsep Tritunggal itu, yang kumaksudkan adalah sebelum ada kata Tritunggal ini di kalangan orang-orang Kristen, orang-orang Kristen sudah tahu bahwa selain roh yang ada di dalam Allah, juga ada firman. Sebelum ada kata Tritunggal ini di kalangan orang Kristen sudah beribadah sama seperti kita ini. Yang paling tepatnya adalah sebelum ada Alkitab, orang Kristen sudah ada. Jadi, Tritunggal ini adalah suatu ilmu pengetahuan yang dibuat oleh orang Kristen mula-mula untuk menjelaskan tentang kebagaimanaan Allah. Yang dijelaskan Pak Bom itu benar, itu adalah konsep Tritunggal. Tidak salah itu. Nah, ajaran yang melenceng dari Tritunggal yang dijelaskan Pak Bom ini dari dulu sudah ada. Ada adopsionisme, ada triteisme, ada arianisme, ada dekotisme, ada golongan Arab, ada golongan Makedonius, ada golongan Melkisedek, ada golongan monarkianisme, ada golongan Sabellianisme, ada golongan monoteliteisme. Itulah bidat-bidat Tritunggal. Di antara semua bidat-bidat Tritunggal ini, tak satu pun yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah. Artinya semua bidat ini yang dibidatkan oleh penganut Tritunggal ini adalah ajaran-ajaran yang merendahkan atau tidak menganggap bahwa Yesus itu adalah sesuatu yang ilahi. Berbanding terbalik dengan apa yang dibidatkan oleh orang-orang masa kini. Orang-orang masa kini yang dibidatkan oleh, katakanlah Pak Bom ya, saya tidak menemukan orang-orang Tritunggal atau sekte-sekte Tritunggal itu membidatkan. Mereka yang dibidatkan ini adalah mereka yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah. Tentu saja berbeda dengan apa yang dibidatkan oleh orang yang merumuskan Tritunggal itu. Seperti tadi, Sabellianisme, ada Arianisme, ada Triteisme. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, terlalu dini kita membidat-bidatkan pengajaran orang lain. Bahkan mengatakan kalau orang lain itu yang kita anggap bidat itu mengajarkan Yesus yang berbeda. Terlalu dini. Saya bisa membuat dasar-dasarnya terserah dari apapun, terkecuali bidat-bidat lain, golongan-golongan Lucifer. Kalau ini memang bisa kita katakan mengajarkan Yesus yang berbeda. Tetapi orang yang mengajar tanpa doktrin Tritunggal itu belum final untuk kita katakan mengajarkan Yesus yang berbeda. Nah, semoga kawan-kawan paham. Nah, berikutnya tentang satu keputusan atau
dekrit yang ditunjukkan oleh Pak Bom tadi, yaitu ajaran oneness yang tadi di share screen, itu belum ada legal standing dari satu sekte manapun. Belum ada. Itu hanya ada di angan-angan atau di kalangan pribadi. Belum ada legal standingnya itu. Kenapa perlu legal standing untuk mengatakan satu ajaran itu bidat? Sebab itulah yang diteladankan oleh bapak-bapak gereja. Yang berhak untuk membidatkan itu adalah sinode. Sinode lah yang berhak untuk membidatkan. Jadi, yang aku protes adalah bukan karena aku bidat, bukan. Aku ini siapa sih? Aku tidak berarti apa-apa. Yang aku protes adalah pernyataan-pernyataan dari orang-orang yang memahami Tritunggal, yang mengatakan bahwa orang Kristen yang tidak mau dengan paham Tritunggal itu dikatakan mengajarkan Yesus yang berbeda. Sebab di kalangan orang Kristen, Yesus yang berbeda itu adalah ajaran sesat yang memang tidak pantas disandingkan dengan Kristen. Itulah yang aku protes. Aku tidak pernah memprotes tentang Tritunggal. Tritunggal itu sudah benar. Bahkan sebelum ada kata Tritunggal ini, orang Kristen sudah percaya bahwa dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, itu sudah final di dalam iman kekristenan. Tetapi kalau ada orang yang tidak mau menggunakan kata Tritunggal di dalam peribadahan mereka, tidak pantas kita katakan mereka mengajarkan Yesus yang berbeda. Mereka hanya tidak mau menyebut Tritunggal ini. Tetapi mereka tetap percaya bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang di dalamnya ada firman dan di dalamnya ada roh. Artinya adalah terlalu dini kita mengatakan orang mengajarkan Yesus yang berbeda karena tidak sepaham dengan kita. Yang paling simpelnya adalah terlalu dini kita katakan bidat mengajarkan Yesus yang berbeda hanya karena dia bidat menurut ajaran kita. Kalau kita menganalisis awal mula ada bidat ini, tentu saja kita tahu bahwa kita ini bidat dalam agama Yahudi, dan kita orang-orang reform ini adalah bidat menurut ajaran Kristen mula-mula. Tetapi bidat dalam ajaran bukan berarti tidak seiman. Itulah yang aku pahami. Bidat menurut ajaran gereja kita bukan berarti mereka memberitakan atau menyembah Yesus yang lain. Jadi tidak pantas kita mengatakan orang yang bidat menurut ajaran kita mengajarkan Yesus yang berbeda. Ya, mungkin itu dulu Bang DKC, silakan. Pak DKC, saya tidak bisa waktu lama-lama. Biarlah nanti teman-teman netizen yang menilai. Saya sudah tidak membahas lagi. Ya, nanti anak Batak tolong tanyakan sama saudaraku yang terkasih, apakah Oneness itu mengajarkan doa Bapa kami? Apakah Oneness itu melakukan pengakuan iman rasuli? Oneness tidak pernah mengajarkan ada doa Bapa kami. Itu yang pertama. Yang kedua, Oneness tidak bernaungan di satu gereja. Gereja Kristen Protestan semua bernaungan Trinitas. Oke, Pastor jadi gini, Ben salah satunya. Sebentar Bang. Pastor Ben sudah dipecat dari gereja karena gereja semua di Indonesia bernaungan paham Trinitas. Jadi saya lagi sekarang, saya tidak akan protes anak Batak yang kukasihi. Saya punya lain juga karena abang saya si Mamora, ya saya tidak ini. Silakan anak Batak, saya tidak bisa ini karena semua yang saya ajarkan ada naungan di suatu gereja. Dan saya sudah cukup sampaikan. Ya, gini Om Bom, Ya, mohon maaf, jangan cut dulu. Ini kan belum ada titik temu. Tadi saya sudah menyampaikan dari awal, Om Bom sama Lai Rudi itu, ya benar, puji Tuhan. Cuma mungkin kurang, kurang dialognya, mungkin kurang ngobrol. Cuma salah paham saja. Saya itu tadi tak sampaikan, iya. Ya udah. Dan sekali lagi begini, Om Bom, gini.
jujur ini intinya salah paham apa yang disampaikan Om Bom bersama tim solatannya. Kemungkinan ya, mohon maaf kalau salah ya, itu kan agak ada sesuatu hal yang kurang enak mungkin dari Rudi Simamora, kaitan kata bidatnya mungkin. Begitu saya mendapati pun ya baik-baik saja. Saya Cuma tidak saya- pernah, Bang Abang bentar Mbak, saya Ya. protes. Saya tidak pernah mengatakan Rudi Simamora bidat, enggak pernah. Pengajaran orang yang di luar Trinitas itu bidat. Saya nggak pernah mengatakan anak muda bidat, anak Batak bidat. Enggak, dia Trinitas kok. Ya. Yang Oke, puji kedua, Tuhan. pengajaran saudaranya itu. Pengajarannya loh ya, tapi pribadinya saya enggak. Pengajaran. Andai kata kalau Mikana seorang pendeta atau dia bernaung di suatu gereja, pasti dia akan dipecat. Contoh Pak Bobong, pasti dipecat. Pasti dipecat. Kalau saya punya pemahaman oneness. Tapi saya sudah tidak ribut masalah itu. Ya, Ya, karena kalau anak Batak bilang Ya. paham Trinitas itu, ya nanti DKC yang jelaskan aja. Ya, tidak ada Tritunggal itu tidak. Alkitab yang menjelaskan harus Trinitas. Itu bukan dari Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2. oke. Kejadian 1 ayat 3 itu sudah secara letterlet dan secara eksplisit. Contoh, Oke. orang bertanyakan tanya Trinitas. Sebentar, aku sekarang aja bisa aku diam. Trinitas itu tidak tertulis ya, tapi tersirat ada. Contoh, sakramen. Sakramen itu juga tidak tertulis, tapi tersirat ada. Sakramen pembaptisan, kita Protestan ya. Saya nggak masuk di Katolik, sakramen ada 7. Sakramen pembaptisan Matius ya 28 ayat 19, sakramen perjamuan kudus Matius 26 ayat 26 sampai 28. Apakah tertulis? Sakramen tidak, tapi tersirat ada. Jadi minta maaf anak Batak ya, saya tidak respon, tapi kalau ada salah saya minta maaf ya. Tapi untuk pengajaran pribadi saya nggak pernah marah sama anak Batak. Saya bukan menegur anak Batak, bukan. Pengajaran orang-orang yang paham oneness. Saya tidak ada masalah dengan anak Batak, pada masalah. Saya fine-fine aja. Oke? Saya pikir begitu Pak Oke. DKC. Pak DKC bisa Ya, paham. tahan dulu. Tahan dulu. Jadi intinya Om Bom sekali lagi sama Rudi Simamora nggak ada perkara apa-apa, sudah damai. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, biar teman-teman Katolik nggak gagal paham. Tadi saya pribadi aja lah ya. Nanti kalau dikatakan teman tim oke lah. Saya pribadi saja. Saya pribadi di sini tidak ingin menjadi hakim dalam penjabaran Tritunggalnya Om Bom sama Rudi, enggak. Itu kan penjabarannya Om Bom. Jadi saya enggak berhak untuk kamu salah. Lah saya tuh siapa? Saya enggak siapa-siapa. Rudi salah. Lah saya tuh siapa? Cuma saya izin beri kesempatan saya untuk menyampaikan Tritunggal berdasarkan dokumen gereja melalui katekismus gereja Katolik, Ibu Bapak. Biar umat Katolik juga biar paham ya. Kalau dari Om Bom tadi sudah seperti itu, anak Batak seperti itu, kita lihat Katoliknya seperti apa sih? Ini Katolik. Ini Katolik. Nah, kita masuk dalam poin katekismus gereja Katolik di nomor 260. Saya tidak bisa asumsi liar, karena Katolik selalu tafsir tunggal magisterium ini. Di KGK 260 itu dijelaskan sebagai berikut. Tujuan akhir seluruh kegiatan ilahi penerimaan makhluk ciptaan ke dalam persatuan sempurna dengan Tritunggal yang bahagia. Itu Tritunggalnya huruf merah itu. Tritunggal yang bahagia. Itu ada di Injil Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Tetapi sejak sekarang ini kita sudah dipanggil. Kita sudah dipanggil untuk menjadi tempat tinggal Tritunggal Maha Kudus. Itu merah lagi tuh Tritunggal Maha Kudus tuh. Tuhan mengatakan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Injil Yohanes bab 14 ayat 23. Dijelaskan lebih lengkap lagi. O Allahku Tritunggal. O Allahku Tritunggal. Lu jelas toh? O Allahku Tritunggal yang aku sembah. Bantulah aku melupakan diri sehabis-habisnya, supaya tertanam di dalam Engkau, tidak tergoyahkan dan tentram, seakan-akan jiwaku sudah bermukim dalam keabadian. Semoga tak sesuatu pun dapat mengganggu kedamaianku,
membujuk aku keluar dari dikau. Oh Engkau yang tidak dapat berubah. Semoga setiap saat Engkau membawa aku masuk lebih jauh ke dalam dasar rahasiamu. Rahasiamu. Puaskanlah jiwaku, bentuklah surgamu darinya, tempat tinggalmu yang terkasih dan tempat ketenanganmu. Aku tidak pernah akan biarkan Engkau seorang diri di sana, tetapi aku akan hadir sepenuhnya sadar dalam iman, sepenuhnya penyembahan, sepenuhnya penyerahan kepada karyamu yang menciptakan. Itu dari KGK 260. Saya akan masuk rumusan-rumusannya ya. Nih, rumusan Tritunggal. Kan enak, kita kan sudah dipandu, tinggal kita membacakan formulanya saja. Formulanya di Gereja Katolik itu sudah enak, Ibu Bapak. Nah, kebenaran wahyu mengenai Tritunggal Maha Kudus sejak awal adalah dasar pokok iman gereja yang hidup, terutama karena pembaptisan. Ia terungkap dalam syahadat pembaptisan yang dirumuskan dalam khotbah, katekese, dan doa gereja. Rumusan-rumusan yang demikian itu sudah ada dalam tulisan-tulisan para rasul, seperti salam yang diambil alih ke dalam perayaan Ekaristi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Peter bacain 2 Korintus 13 ayat 13, Pit. 2 Korintus 13 ayat 13, Pit. Yuk. Dua Korintus 13 ayat 13. 2 Korintus 13 ayat 13. Jelas ya suaraku? Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Lanjut bukan itu. Lanjut. 2 Korintus 13 ayat 13, Pit. Iya. Biar saya yang baca ya. Oke. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Lanjut ke 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Efesus 4 ayat 4 sampai 6. Efesus 4 ayat 4 sampai 6. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Oke. Sambil rumusan lagi yang lebih mantap ya. KGK 260 diberarti ini Bu Bapak. KGK 260 tadi sudah ya. Bentar. Nah ini. KGK 597 dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 597 dijabarkan sebagai berikut. Kalau memperhatikan proses pengadilan Yesus yang berbelit-belit, sebagaimana tampak jelas dalam cerita Injil dan dosa pribadi dari orang-orang yang terlibat dalam proses itu, Yudas, Majelis Agung, Pilatus, yang hanya diketahui oleh Allah sendiri, maka kita tidak dapat meletakkan tanggung jawab mengenai pengadilan itu pada keseluruhan orang-orang Yahudi di Yerusalem. Walaupun ada teriakan dari sekelompok orang yang direkayasa. Om Bom, bantu aku bacakan Markus 15 ayat 11, Om. Markus 15 ayat 11. Apa anak Batak? Markus 15 ayat 11. Sebentar. Suara saya ada enggak ini? Sebentar. Markus 15 ya, ayat 11 ya. Ya.
Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Ini kan kaitannya ini keseluruhan orang-orang Yahudi di Yerusalem ini. Dan meskipun tuduhan semacam itu termuat dalam seruan para rasul untuk bertobat sesudah Pentakosta. Ini lanjut terus, ini rumusannya enak ini. Om, Kisah Para Rasul 2 ayat 23 dan 26 Om. Kisah Para Rasul 2 ayat 23 dan 36, 23 dan 36. Ayat 23. Ya. Dia Kisah yang Para diserahkan Rasul 2. Allah. Dia Ya. yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. 36 ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Mulai nampak kan? Kece, boleh saya Ya. menambahkan kan? Boleh. Sebentar aja. 30 detik. Oke, tapi jangan masuk rumusan KGK ya Om, jangan masuk rumusan KGK ya. Ora. Oke. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 36 ini hanya Trinitas yang bisa menjelaskan. Itu saja. Kalau Oneness tidak bisa menjelaskan. Karena ayat yang Pak DKC kasih ini, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah ini, Bapa ini, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oke, terima kasih banyak DKC. Lanjut. Oke. Om minta tolong Kisah Para Rasul 3 ayat 13 sampai 14 Om. Ini runtut Om, jalan terus ini. Ya. Kisah Rasul 3 ya. Ya. Yaitu seorang hamba. Ayat 13. Ya, di dalam itu Ton Paida ya, dalam bahasa Yunani anak Allah itu keluarga. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, ini hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dibebaskan. Ya. Lanjut Kisah Para Rasul 4 ayat 10 Om. Lanjut terus ini. Kisah Para Rasul lama-lama ya, saya kasih sedikit kurang. Ya sebentar toh Om, sebentar aja, sik tojo kesusu aku nang maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang itu berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Lanjut Om, Kisah Para Rasul 5 ayat 30 Om. Lanjut terus Om, ini berkontinu Om. Kisah Para Rasul 5 ayat 30 Om. Ayat-ayat soalnya. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Kisah Para Rasul 7 ayat 52. Nanti ketemu Om runtutnya Om. Kisah Para Rasul 7 ayat 52. Sabar sih. Nanti kasih. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu, bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, dan yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Oke, thank you Om. Ini kan Ibu Bapak, kasihan Om Bom juga karena sejak tadi siang ya. Ini rentetannya diawali dari Kisah Para Rasul 2 ayat 23, ayat 36, Kisah Para Rasul 3 ayat 13 sampai 14, Kis 4 ayat 10, Kis 5 ayat 30, Kis 7 ayat 52, Kis 10 ayat 39, Kis 13 ayat 27 sampai 28, 1 Tesalonika 2 ayat 14 sampai 15. Ini ayat-ayat ini berlanjut ke dalam seperti ini Ibu Bapak. Yesus sendiri ketika dari salib mengampuni mereka. Itu ada di Lukas 23 ayat 24. Dan kemudian Petrus memaafkan baik orang-orang Yahudi di Yerusalem yang tidak tahu maupun para pemimpin mereka, ada di Kisah Para Rasul 3 ayat 17. Lebih lagi kita tidak dapat melimpahkan tanggung jawab kepada orang-orang Yahudi lainnya dari zaman dan tempat-tempat lain semata-mata didasarkan pada teriakan khalayak. Biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami, ada di Injil Matius 27 ayat 25. Suatu rumusan untuk mensahkan satu putusan pengadilan. Ada di Kisah 5 ayat 28, Kisah 8, 18 dan ayat 6. Kisah Para Rasul maksudnya ya. Karena itu gereja
menyatakan dalam Konsil Vatikan kedua, sabar sik toh toh. Apa yang telah dijalankan selama ia menderita sengsara tidak begitu saja dapat dibebankan. Bla bla bla, ini kalau KGK semuanya terjawab semua Ibu Bapak. Tapi saya tidak ingin menjadi hakim dari Om Bom Bom sama Lerudi.